Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya secara pribadi sangat bersyukur. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat contoh Rudi praktek pelayanan di gereja kita, ya saya istilahnya memperkenalkan lah, ya menjadi jembatan. Dan hari ini mereka bisa disatukan dalam nikah yang kudus. Saya secara pribadi sangat bersyukur, bersuka cita atas anugerah Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, untuk mendasari perenungan pada hari ini kita dasari dari kebenaran firman Tuhan. Nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 hingga yang ke-33. Jadi pernikahan satu kali, ya, hanya maut yang memisahkan. Jadi pernikahan ini bukan seperti katakan orang makan nasi pecel, ya, coba-coba. Tapi ini sudah mau menyatukan hati satu kali hanya maut yang memisahkan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kasih Kristus yang menjadi dasar atau fondasi di dalam membangun rumah tangga. Kasih Kristus. Tadi pujian membicarakan masalah kasih. Kasih ini penting. Ya, jadi di dalam membina, membangun rumah tangga tidak gampang, tidak mudah. Apalagi kondisi sekarang begitu banyak pergumulan, tantangan, hambatan, beribu macam, ya, godaan ada. Jadi sangat dibutuhkan satu fondasi. Sama dengan orang membangun rumah. Rumah itu akan kuat, rumah itu akan kokoh kalau fondasinya itu kuat. Dibangun di fondasi yang kuat. Jadi pernikahan itu akan kuat walaupun ada godaan, ya, ada pil, ada will, ya. Tetapi kalau kita dasari dengan kasih Kristus, itu semua kita bisa lewati. Dikatakan dengan jelas dalam bagian di sini, ya. Saya yakin dan percaya istri akan tunduk kepada suami yang mengasihi dan memperhatikan. Bahkan suami yang mau rela berkorban, memperhatikan istri dengan sepenuh hati. Saya yakin dan percaya istri itu akan tunduk kepada suami. Tetapi jangan menuntut istri untuk tunduk kalau kita sebagai suami tidak nyatakan kasih dan kepedulian. Hanya menuntut hak tetapi tidak melakukan kewajiban kita sebagai seorang suami. Jelas firman Tuhan tadi katakan di sini. Ya, di dalam ayat 22 sampai 24 itu berbicara masalah tanggung jawab peranan istri. Dikatakan di sini, ya, dengan jelas, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jelas firman Tuhan menyatakan dan menegaskan. Istri akan tunduk, ya, seperti kepada Kristus, kepada Tuhan. Tetapi dibarengi juga suami harus mengasihi istri. Melakukan tanggung jawabnya sebagai suami. Yaitu mengasihi, melindungi, dan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dia sebagai suami. Kalau kita lihat langkah kedua, bagaimana sebagai suami? Ya, kadang-kadang kita pikir, wah, istri harus begini. Tapi sekarang bagaimana dengan suami sendiri? Apa yang harus dia lakukan? Di dalam ayat 25 sampai 29 di situ jelas dikatakan. Ya, saya akan bacakan sekali lagi. 25 sampai 29. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dia dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat dan atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga kamu suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri.
Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jelas ya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan ini datang kepada kita, bukan cuma untuk contoh Rudi dengan Devi saja, tetapi bagi kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah membina, membangun rumah tangga sudah berapa tahun. Anniversary yang sudah keberapa. Mungkin ada sudah anniversary yang ke tahun emas. Sudah pernikahan yang ke-50 tahun. Bagaimana dengan kasih kita selama ini? Sebagai istri, apakah kita sungguh-sungguh tunduk kepada suami kita? Atau kita menanduk suami kita? Ya, karena pikir, ya saya masih cantik, suami saya sudah mulai keropos, ya, sudah mulai, ya, gantengnya sudah kurang, ya, atau sebaliknya sudah tidak mengasihi istri karena istri sudah mulai keriput, ya, sudah kelihatan, ya, sudah tidak seperti yang dulu lagi, bodinya body gitar, ya, body gitar Spanyol katanya, ya, sudah dulu modelnya, waduh luar biasa. Sekarang sudah model lurus saja, ya.